Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya sambil nemenin anak renang ya teman-teman ya. Saya kasih video motivasi buat teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini ya. Jangan khawatir, insya Allah nanti juga akan sembuh ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya ya. Jadi pertama dari akunnya Rahmat Irfan. Sering pipis udah 4 hari ini, tapi pas dicek urin nggak ada apa-apa, hasilnya bagus semua. Oke teman-teman ya, sebelum saya lanjut videonya, saya sampaikan lagi ke teman-teman bahwa saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja dari akunnya Rahmat Irfan ya. Sering pipis sudah 4 hari, tapi pas dicek urin nggak ada apa-apa, hasilnya bagus semua ya. Memang seperti itu ya. Sebentar lagi ya, memang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mengalami gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan, kita itu sering mengalami yang namanya kencing ya, dan kadang itu kan bikin kita itu cemas, jangan-jangan ini ada kelainan di ginjal, atau mungkin kita berpikirnya itu sesuatu penyakit yang berat lainnya gitu ya. Nah, hal seperti ini umum sekali ya, umum sekali dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung ya. Mungkin karena teman-teman itu bingung ya, dan teman-teman itu juga jarang ketemu dengan sesama penderita, jadi teman-teman itu penasaran sebenarnya kenapa gitu ya, kok saya sering kencing gitu. Sebenarnya nggak apa-apa ya teman-teman, itu karena efek kita itu memang juga yang namanya mengalami kecemasan gitu ya, kecemasan yang berlebih. Jadi efeknya juga kadang sering kencing. Nah, kita bisa amati pada saat kita normal dulu ya. Pada saat kita normal dulu, kita itu sering mengalami kalau misalkan nih, kalau mau menghadiri sesuatu acara atau mungkin kita mau melakukan kegiatan apa, terus itu belum mulai, kita itu kan terasa kayak nervous, kayak ya agak cemas-cemas gitu ya. Dan itu kan kita sering sering kencing gitu ya, sering ke kamar mandi lah, yang perasaannya nggak enak lah, perasaannya pokoknya nggak menentu seperti itu ya teman-teman. Nah, itu bisa karena faktor kecemasan yang berlebih. Akan tetapi pada saat kita normal dulu, kita kan bisa dibilang itu paling ya kita ngeluhnya, duh kok saya sering kencing gitu ya teman-teman. Tapi pada saat kita mengalami gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan, pasti kita berpikirnya bahwa jangan-jangan ini penyakit berat, jangan-jangan ini ada sesuatu hal yang lain. Setelah kita cek ke dokter, kita periksa ke dokter, ternyata normal-normal saja. Jadi kalau teman-teman mengalami hal seperti ini, itu jangan takut, itu sudah biasa ya teman-teman ya. Nanti kalau kecemasannya sudah terkendali, insya Allah juga akan membaik dengan sendirinya. Oke teman-teman ya, lanjut lagi dari akunnya Imran Biorka. Kak, kenapa ya kalau makan bubur sensasi nggak ada, kalau makan nasi lembek sensasinya ada, kayak mulut terasa asem? Nah, mungkin teman-teman itu masih cocok di bubur ya, tapi kalau saya dulu memang kalau bubur itu saya nggak cocok. Terus terang saja saya kurang cocok, karena setelah makan bubur justru perut itu terasa nggak nyaman gitu ya teman-teman, dan terasa ya pokoknya nggak nyaman. Tapi kalau teman-teman nyaman makan bubur gitu ya sih nggak apa-apa ya. Jadi di sini itu kan poinnya adalah kita makan makanan yang cocok atau nggak cocok, itu yang bisa menyebabkan sensasi atau menimbulkan sensasi. Jadi teman-teman tinggal pilih saja. Kalau misalkan teman-teman itu cocok untuk makan bubur, ya nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi secocoknya saja. Tapi biasanya kan mudah lapar lagi, ya nggak apa-apa makan lagi. Tapi ya dilatih ya, makan nasi pelan-pelan, insya Allah nanti juga akan terbiasa gitu. Jadi kalau memang cocok di bubur, nggak cocok di nasi lembek, ya nggak apa-apa makan bubur ya teman-teman ya. Tapi tetap dilatih untuk makan nasi. Oke, lanjut lagi dari akunnya Suluh Setiawan ya. Mata kunang-kunang agak keliengan, apa obatnya? Nah, untuk obat ya teman-teman, saya dulu pada saat mengalami mata kunang-kunang, keliengan, terus rasanya itu buram, terus rasanya seperti ngantuk terus gitu ya. Terus matanya itu berat. Saya dulu juga sering ya yang menanyakan namanya obat. Ke dokter pasti obatnya apa? Ke dokter pasti obatnya apa? Tapi setelah saya dikasih obat dengan keluhan saya, dan
itu tidak tidak sesuai yang saya harapkan. Jadi ketika minum obat itu kan harapannya saya bisa sembuh gitu ya, keliengannya, terus mata kunang-kunangnya, mata buramnya, akan tetapi ya seperti tidak ada perbedaan ya. Tapi setelah membaiknya kondisi asam lambungnya ya, terus seiring berjalannya waktu tetap menjaga pola makan ya, pola hidup, terus pola pikir kita juga semakin kecemasannya itu terkendali ya, itu juga perlahan mulai membaik ya. Kalau memang teman-teman sekarang mengalami hal yang seperti ini, teman-teman mungkin selalu menanyakan obat berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman. Kalau saya minum obatnya adalah obat yang dari dokter ya, untuk gangguan asam lambung gitu ya, untuk lebih meredakan asam lambungnya gitu ya teman-teman ya. Dan seiring berjalannya waktu, kecemasan kita terkendali, rasa seperti itu ya, kunang-kunang, mata berat, poyongan, pusing, kelingan itu juga membaik. Oke, jangan khawatir ya teman-teman, insya Allah nanti juga membaik. Semangat ya. Berikutnya dari akunnya Vicky Herdiawan ya. Saya punya penyakit lambung mas, gimana ya? Tadi juga kerja, tiba-tiba mata buram. Minta solusinya mas. Oke ya. Jadi mata buram ya, terus mata buram ya, tiba-tiba mata buram, terus kita itu kadang mengalami yang seperti ini, yang pernah saya alami seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ketika pandangan saya sudah mulai enak, mulai normal kembali gitu ya, terus tiba-tiba kok ngalamin waduh kok tiba-tiba buram, mata berat, itu kan panik, kita itu cemas. Dan waktu itu saya juga bertanya-tanya ya, waduh ini kenapa, tapi seiring berjalannya waktu ya, saya amati biasanya itu ada pemicunya ya teman-teman. Biasanya kalau malam itu saya itu tidurnya kurang, terus banyak menatap layar HP gitu ya, paginya itu sensitif sekali, tiba-tiba kadang buram gitu, terus kayak ada benang-benang, terus ya pokoknya nggak nyaman gitu, di mata itu nggak nyaman, kayak mata juga terlihat merah gitu ya. Nah, kadang kalau seperti ini mungkin teman-teman itu panik, sebenarnya kenapa ini saya ya, kenapa saya ini kok mata juga ikut buram. Kembali saya sampaikan ya di video-video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi saya dulu juga bertanya-tanya ini sumbernya dari mana, efeknya dari mana. Tapi yang pernah saya alami gangguan seperti ini ya, karena saya juga menderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Jadi kalau GERD-nya kambuh gitu ya, asam lambung itu reflux atau berbalik ke atas, itu biasanya 1 atau 2 hari berikutnya kadang terasa seperti itu, mata buram lagi ya. Entah itu pemicunya karena mungkin saya kurang istirahat, kurang tidur, dan bisa saja pas saya itu makan makanan yang mungkin belum cocok, yang tidak terasa efeknya di perut tapi terasa efeknya di atas. Nah itu biasanya terjadi seperti itu. Jadi teman-teman perhatikan lagi ya pola makannya, terus pola hidupnya ya, terus teman-teman juga mulai kurangi beban pikiran supaya teman-teman bisa rileks, bisa santai sambil mengamati pemicunya. Oke teman-teman ya. Oke lanjut lagi dari akunnya Wawang Rilmi. Saya masih hilang timbul mas sensasi, tapi alhamdulillah saya sudah bisa ngarit rumput. Dulu saya coba ngarit rasanya ngos-ngosan. Ngeri mas, sensasi yang masih mau datang yaitu kadang nafas berat sampai kayak sesak, tapi saya biarkan aja normal sendiri. Nah ini ya teman-teman ya, jadi memang untuk penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ini sensasinya itu kan berbeda-beda ya teman-teman ya. Ada yang dominan di sesak nafas, ngos-ngosan, ada yang dominan di pusing, keliengan gitu ya. Ini asam lambung yang GERD gitu ya teman-teman ya. Jadi sering yang namanya keliengan, mata buram, rasanya seperti mau pingsan. Kalau sudah cemas ya, kalau sudah panik itu sering rasanya seperti kayak mau pingsan ya teman-teman ya. Tapi setelah itu dibawa aktivitas, kita bisa rileks gitu, itu berjalan dengan sendirinya, itu mulai menurun gitu ya teman-teman, kadar cemasnya, terus kadar keliengannya juga seperti itu. Jadi teman-teman bisa amati, kalau teman-teman itu mengalami hal seperti ini, biasanya itu teman-teman itu energinya sedang drop, entah karena mungkin kecapean atau mungkin teman-teman itu juga kecemasannya belum terkendali. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Saya dulu mengalami hal seperti ini itu lama dan saya juga bingung, tapi alhamdulillah juga bisa sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya teman-teman ya. Jadi
sering ngos-ngosan, terus apa namanya, dadanya itu sesek, apalagi kalau dibawa jalan mau aktivitas itu kita sudah cemas dulu ya, kok begini lagi rasanya, kok begitu lagi gitu ya. Nah, hal seperti itu saya dulu juga merasakan. Pokoknya konsistenkan 3P, insya Allah nanti juga cepat membaiknya ya. Jadi latih terus aktivitasnya. Kalau sudah bisa ngarit, sudah bisa aktivitas, rutinkan saja ya teman-teman. Yang penting jangan kecapean dulu. Oke teman-teman ya. Sekian dulu, nanti disambung lagi karena anak saya sudah ini nih, tuh anak saya tuh. Anak saya itu sudah panggil-panggil mau ini apa namanya ngajak berenang. Jadi sekian dulu ya teman-teman, nanti disambung lagi insyaallah ya. Tetap semangat, semoga teman-teman lekas membaik dan sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.